Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kita lanjutkan bacaan tafsir kita. Masih surat Al-Baqarah dan masih seputar Bani Israel. Ayat yang ke-89. Bisa dibuka mushafnya atau HP-nya. Ayat yang ke-89. Ketemu? Sudah ya? Ketemu. Terakhir kita bahas tentang ucapan orang Bani Israel. Mereka mengatakan, hati kita terkunci. Bukan demikian, tetapi Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka dan sedikit sekali mereka beriman. Sekarang kita beranjak ke ayat 89. Kemarin dari belakang, sekarang dari depan berarti. Ketemu? Tafadhol. Dari kanan dulu. Silahkan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum. Walamma ja'ahum. Lamma di sini artinya ketika. Lamma kalau setelahnya kata kerja bentuk lampau, ja'a kata kerja bentuk lampau, maka artinya ketika. Jadi kalau setelahnya kata kerja bentuk sekarang atau akan datang, maka lamma artinya belum. Lamma artinya belum. Lamma ja'ahum, maka ketika datang. Hum di sini sebagai objek kepada mereka. Apanya yang datang? Kitabun, kitab. Maka ketika datang kepada mereka kitabun. Kitab yang bagaimana? Ini kitab artinya banyak ya. Terkadang kitab artinya imam. Kadang juga kitab artinya ketetapan. Kadang juga kitab diartikan kumpulan lembaran-lembaran. Di sini artinya kitab yang terakhir tadi. Maksudnya kitab Al-Quran. Kadang juga diartikan imam seperti dalam surat Yasin. Apa ya? Fi kitabim mubin. Sebelumnya apa ya? Wa ahsainahu fi imamim mubin. Maka kami hitung dia atau tuliskan dia pada imam yang nyata. Maksudnya imam di situ adalah kitab. Imam di situ artinya kitab. Terkadang juga imam diartikan imam. Kitab, kadang imam selain kitab juga diartikan para rasul. Diartikan para rasul. Misalnya wa nad'u kulla unasin bi imamihim. Maka kami seru setiap manusia dengan imam mereka, maksudnya dengan rasul-rasul mereka. Dan juga imam diartikan yang diikuti. Seperti wa nad'u kulla unasin bi imamihim, yang mengikuti orang-orang beriman, berarti imamnya mereka para rasul. Orang-orang kafir, berarti imam mereka ya orang-orang kafir juga yang mereka ikuti. Kita kembali ke sini, jadi kitabun di sini artinya lembaran-lembaran. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Min indillah, dari sisi Allah. Sifat kitab ini yang datang kepada Bani Israel datang dari sisi Allah. Musaddiqun, yang membenarkan. Artinya tidak berbeda dalam pokok-pokok intinya.
atau landasan-landasan intinya sama antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Itu menyeru manusia agar hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Musaddiqul lima ma'hum. Kitab ini membenarkan. Lima ma'hum. Kitab yang bersama mereka. Bani Israel, kitabnya ada Taurat, ada Injil. Dan Al-Quran senada dengan Taurat dan Injil dalam ajaran-ajaran pokoknya. Walaupun mungkin syariatnya berbeda. Ini tentunya dengan Taurat dan Injil yang belum diselewengkan. Wa kanu min qablu, dan dahulu mereka Bani Israel sebelum turunnya kitab tersebut yastaftihuna, mereka meminta agar dibukakan, artinya ditaklukkan untuk mereka. Mereka menaklukkan alal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Konon yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini adalah Khazraj dan Aus sebelum mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di Madinah ada Yahudi, ada Nasara, ada Khazraj dan Aus yang mereka ketika itu masih musyrik. Bahkan mereka bersumpah, orang-orang Bani Israel Yahudi ini, kalau nanti diutus Nabi yang terakhir yang dikabarkan di dalam Taurat mereka, kami akan beriman kepada Nabi tersebut dan akan memerangi orang-orang kafir, maksudnya Khazraj dan Aus. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu, apa yang sudah mereka ketahui. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mengetahui ciri-cirinya dari Taurat dan Injil. Maka ketika datang kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengkufurinya, mengingkarinya. Padahal sebelumnya apa? Mereka bersumpah, kami akan beriman kepada utusan tersebut. Maka ketika utusan tersebut tiba saatnya sampai di Madinah, dan ternyata orang-orang kafir menurut mereka, Khazraj dan Aus, masuk Islam duluan, mereka tidak mau masuk Islam. Tidak mau beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tahu, Bani Israel, Yahudinya terutama, sudah tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ciri-cirinya sudah mereka ketahui persis. Bahkan saking tahunya dikatakan seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking tahunya ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ternyata orang-orang Khazraj dan Aus masuk Islam, beriman. Khazraj dan Aus ini dua suku yang dulunya selalu berperang. Karena iman, mereka pun bersatu. Masuk Islam, mereka bersatu. Maka dikenallah mereka sebagai orang-orang Ansor. Sebagai orang-orang Ansor. Itulah Khazraj dan Aus. Yang dahulu orang Yahudi berjanji akan memerangi mereka bersama Rasul yang terakhir. Namun tatkala ternyata musuh mereka beriman kepada Nabi yang terakhir tersebut, mereka tidak mau beriman dalam keadaan tahu seharusnya mereka beriman. Harusnya mereka mengamalkan ilmu mereka dari Taurat dan Injil bahwa akan datang Rasul yang terakhir dengan ciri-ciri ini, dan itu. Maka orang yang tahu tapi tidak mau mengikuti apa yang ia ketahui, orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, balasannya fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Kita baca tafsirnya. Maka ketika datang kepada mereka Al-Quran. Jadi kitabun dalam ayat ini ditafsirkan Al-Quran. Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddiqun. Di sini ditafsirkan muwafiqun. Senada
sama, mencocoki, menyetujui dengan Taurat dan Injil. Lima fit Taurat wal Injil, cocok dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil sebelum diselewengkan tentunya. Pada apa kecocokannya? Fil usulil ammati sahihah, pada dasar-dasar secara umum yang benar. Misalnya dasar-dasar tauhid, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya menyerukan agar beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Padahal mereka sebelumnya atau sebelum diturunkan Al-Quran tersebut mengatakan, kita akan meminta pertolongan. Nantasiru, yang memohon pertolongan. Atau kita akan mengalahkan orang-orang musyrikin. Dan akan ditaklukkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diutus seorang nabi, kita beriman kepada nabi tersebut, kita mengikuti nabi tersebut dan memerangi orang-orang musyrikin, kita menaklukkan mereka. Maka tatkala datang kepada mereka Al-Quran sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan karakter yang ada pada Taurat mereka, dan mereka pun arafuha, mengetahui ciri-ciri tersebut dan kebenaran yang ada pada Al-Quran yang sudah mereka ketahui. Dalam Al-Quran disebutkan ayat ini, ayat itu. Dan ternyata sama dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Ketika mereka mengetahui kebenaran tersebut, maka mereka kufur terhadapnya. Kufurnya itu bukan karena tahu kalau itu benar. Tapi kufurnya bukan karena menganggap itu salah, bukan. Tapi kufurnya karena kezaliman mereka. Karena hasad mereka. Maka akibatnya fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laknat Allah bagi mereka, orang-orang kafir yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana ayat setelahnya. Fadhol, silakan. Ustaz. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب Barakallahu fiik. Bi'sa artinya betapa buruknya. Bi'sa mashtarahu. Bi'sa mashtarau bihi. Betapa buruknya sesuatu yang mereka beli dengannya. Anfusahum, diri-diri mereka. Harusnya mendapatkan kebaikan, tapi mereka tukar kebaikan tersebut. Harusnya beriman dan mendapatkan kebaikan, tapi mereka tidak mau beriman. Yang mereka lakukan malah ayyakfuru. Mereka mengkufuri, tidak mau mengimani. Bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Sebabnya apa? Baghyan. Baghyan dibagha yabghi. Kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena mereka merasa baghi, merasa zalim karena kezaliman mereka dan juga karena hasad mereka. Zulman wa hasadan. Bagian diartikan zulman wa hasadan. Kezaliman dan hasad, iri. Karena iri mereka. Kenapa bukan dari Bani Israel? Tapi ternyata dari Bani Ismail. Israel kan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub kan anaknya Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq kan saudara seayahnya Nabi Ismail alaihi wassalam. Ternyata Nabi yang terakhir ini bukan dari Ya'qub alaihissalam, bukan dari Israel. Ya'qub nama lainnya Israel. Mereka pun hasad.
Karena nabi-nabi kebanyakan dari Bani Israel. Kenapa yang terakhir ini bukan dari Bani Israel, tapi justru dari Bani Ismail. Dari Bani Ismail. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya. Ayyunazzilallahu min fadlihi. Kenapa bagaknya atau hasadnya Allah menurunkan sebagian karunia-Nya, karunia risalah, ala ma yasha atau karunia hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadihi di antara hamba-hambanya. Diberikan risalah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Khazraj dan Aus diberikan anugerah berupa keimanan, diberikan taufik untuk beriman. Mereka tidak mau kalau musuh mereka beriman. Berhubung musuh mereka beriman, akhirnya mereka lebih memilih tidak sama dengan musuh. Musuhnya pakai baju merah, dia nggak ingin sama-sama pakai baju merah. Pakainya baju kuning. Musuhnya pakai baju putih, tidak mau. Akhirnya dia pun pakai baju hitam. Padahal tahu yang seharusnya dilakukan, diikuti adalah pakai baju putih juga. Misalnya. Harusnya mengikuti kebenaran, tapi mereka tidak mau. Mereka merasa hasad, atau karena hasad mereka, karena Allah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang bukan dari kalangan mereka, faba'u, maka mereka berhak untuk mendapatkan bighadabin, kemurkaan, ala ghadabin, di atas kemurkaan. Kemurkaan di atas kemurkaan. Pantas mereka mendapatkannya. Walil kafirina, dan bagi orang-orang yang kafir, azabun, azab, siksaan, muhin, yang menghinakan. Sehingga mereka pun terhinakan dengan azab tersebut. Kita baca tafsirnya. Betapa buruknya sesuatu yang mereka tukar bagian untuk mereka berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Diajukan pilihan, manusia semuanya diajukan pilihan dalam hidupnya. Mau mengikuti kebenaran atau tidak mau mengikuti kebenaran. Mau beriman ataukah mau kufur. Mau melakukan atau tidak melakukan. Mereka diberikan pilihan. Mau pilih yang mana? Setiap pilihan ada akibatnya. Kalau pilih beriman, maka akibatnya kebaikan. Tapi kalau memilih kekufuran, akibatnya adalah keburukan. Tinggal mereka mau mengikuti hawanya atau mengikuti hati nuraninya. Hawa, kalau diartikan ya keinginan-keinginan. Kalau hati nurani, qalbun, ya artinya hati. Artinya hati. Dan seseorang diberikan akal. Akal ini digunakan untuk memikirkan bagaimana menuruti hawanya atau mengikuti hati nuraninya. Hanya kita tahu tuh, hati nurani kita sudah tahu. Jangan melihat paha perempuan misal. Jangan melihat paha perempuan yang bukan mahram. Tapi hawa nafsu kita mengatakan, lihat saja indah kok itu. Akal kita berpikir. Akal kita berpikir. Mau mengikuti hati nurani kita, mengikuti kebenaran, ataukah mengikuti hawa kita, keinginan hawa nafsu kita. Gimana caranya? Mau mengikuti yang ini atau mengikuti yang itu? Akal sebagai alat saja untuk melayani hawanya atau melayani hati nuraninya. Akalnya digunakan. Kalau yang diikuti hawa nafsunya, maka akalnya bermuter tuh, beroperasi. Gimana caranya biar bisa lihat paha tadi misalnya. Mengikuti hawa nafsunya, gimana caranya agar terhindar dari paha tadi, karena diharamkan. Boleh. Ini akal itu alat ya. Akal itu alat untuk meladeni. Mau meladeni hati nuraninya, mengikuti kebenaran, ataukah mengikuti hawa nafsunya, keinginan saja. Orang Yahudi lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsunya. Hanya mereka pun tidak mau beriman. Karena hasad mereka, karena dengki mereka. Maka mereka berhak mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan, yang merendahkan di hari kiamat nanti. Dan juga di dunia tentunya. Juga di dunia. Dan kita menyaksikan sendiri bagaimana Bani Israel dibantai berulang-ulang ya. Seringkali mereka dibantai berulang-ulang. Masa kejayaan mereka biasanya nggak lama. Apalagi mereka itu orang-orang yang penakut dan pengecut.
pasti menggunakan alat. Katanya nih ya, Tom and Jerry itu sebuah karya untuk membandingkan atau untuk mengilustrasikan. Si Tom kucing apa tikus itu? Tom kucing ya. Dianggap Tom itu kaum muslimin. Tikus apa? Jerry-nya ya. Jerry-nya itu orang-orang Yahudi. Kemudian herdernya siapa itu? Nggak tahu namanya saya. Bus ya? Oh, Bull. Bas Bull itu Amerikanya. Jadi seringkali tikusnya itu memanfaatkan si anjing besar tadi untuk menganiaya si kucing tadi. Yang digambarkan kadangkala kucingnya yang menang, kadangkala tikusnya yang beruntung, tapi seringnya tikusnya yang beruntung ya. Itulah Yahudi ya. Karya Yahudi katanya nih Tom and Jerry itu karanya Yahudi untuk mengilustrasikan bagaimana Islam kemudian Israel atau Yahudi agama Yahudi dengan Amerika kita lanjut di sini ya. Tafadhol kameranya kameramen tadi wa idza qila lah Anbiya Allahiyah jadi mudhaf ilaih majrur di kasrah jadinya. Barakallahu fi. Wa idza maka ketika qila kalau qala mengatakan kalau qila dikatakan dan ketika dikatakan lahum kepada mereka aminu kalau amanu mereka beriman kalau aminu berimanlah kalian bima dengan sesuatu yang anzalallah Allah turunkan. Apa jawaban Bani Israel? Qalu mereka mengatakan nu'minu kita beriman kok bima unzila alaina dengan apa yang diturunkan kepada kami pada Taurat kata mereka. Wa yakfuruna dan kenyataannya mereka kufur bima wara'ahu dengan sesuatu yang di belakangnya. Maksudnya Al-Qur'an. Wa huwal haqqu padahal Al-Qur'an itu kebenaran. Musaddiqal lima yang senada dengan apa yang ma'ahum bersama mereka atau membenarkan apa yang ada pada mereka berupa Taurat. Qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa maka lima kenapa? Kalau kalian ngakunya beriman kepada Taurat, kenapa? Taqtuluna kalian wahai Bani Israel membunuh anbiya'a nabi-nabinya Allahi nabi-nabinya Allah. Min qabl sebelum ini. In kuntum jika memang kalian mukminin orang-orang yang ngakunya beriman. Kok kalau beriman nabi-nabinya malah dibunuh? Ngakunya beriman kepada yang diturunkan kepada kalian. Kenapa kalian bunuh nabi-nabi kalian? Jadi pengakuan mereka juga dusta. Katanya, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Dan kami kufur terhadap Al-Quran. Mereka ketika dibilang, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Mereka jawabnya, kami beriman kepada Allah kepada sesuatu yang Allah turunkan kepada kami tapi. Itu Taurat. Tapi kenyataannya, kalau mereka beriman kepada Taurat, kenapa mereka membunuh nabi-nabi mereka? Nabi Zakaria dibunuh. Anaknya Zakaria siapa? Yahya dibunuh.
Kenapa kalian bunuh nabi-nabinya Allah? Bukankah Taurat melarang kalian membunuh nabi-nabinya Allah dan seterusnya. Kita baca tafsirnya. Orang-orang Bani Israel ketika dikatakan kepada mereka, terkhusus Yahudi, berimanlah kalian kepada yang Allah turunkan terhadap Rasulnya berupa kebenaran dan petunjuk. Mereka mengatakan, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kami dari kalangan kami. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Isa, Bani Israel. Nabi Sulaiman, Bani Israel. Nabi Dawud, Bani Israel. Nabi siapa lagi? Kebanyakan dari Bani Israel. Kebanyakan dari Bani Israel. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kami. Dan kami kufur terhadap yang selain diturunkan kepada nabi-nabi kami. Termasuk kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran juga yang senada dengan apa yang bersama mereka, yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka dengan sebenar-benar keimanan, harusnya mereka juga beriman kepada Al-Quran. Misalnya, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Harusnya juga mereka beriman kepada Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul pada kalian yang membenarkan apa yang diturunkan sebelumku berupa Taurat dan juga memberikan kabar gembira akan diutusnya seseorang yang bernama Ahmad. Wa wasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku membawa kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Ada yang Islam apa namanya dulu ya? Yang ngakunya Ahmad siapa? Ahmadiyah. Enggak, namanya Ahmad siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Oh ya, Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Ahmadiyah. Dengan ayat itu mengatakan Rasul yang terakhir itu bukan Muhammad. Rasul yang terakhir itu Ahmad katanya. Rasul yang terakhir itu Ahmad. Berarti saya Rasul yang terakhir ini. Katanya Ahmad. Dalilnya pakai Quran ini loh. Dalilnya pakai Quran. Ini Mirza Ghulam Ahmad. Padahal Ahmad di situ maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad namanya banyak. Namanya banyak. Ada Al-Mahi, ada Abul Qasim, ada Hashir, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Aqil, ada Al-Amin dan sebagainya. Said Hakim. Kita lanjut ya. Kadang Al-Quran dipelintir-pelintir ya. Suka-suka orang kadang suka melintir-melintir Al-Quran. Suka melintir-melintir Al-Quran. Pedagang rokok pun pakai Al-Quran biasanya. Atau pakai kaidah ya. Pakai kaidah. Memberi nafkah kepada keluarga itu wajib. Maka saya jual rokok hukumnya juga wajib. Karena untuk menafkahi keluarga katanya. Al-wasailu laha ahkam maqasid. Sarana itu hukumnya seperti tujuan. Tujuannya menafkahi keluarga, hukumnya wajib. Berarti jualan rokok juga wajib. Ya, dipelintir-pelintir. Nah, syariat itu dipelintir-pelintir dan sebagainya. Tidak seperti itu cara beragama. Seperti cara beragama. Kita lanjut ke sini. Itu namanya menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Adapun akalnya digunakan untuk meladeni hawa nafsunya. Hanya akalnya digunakan untuk ngotak-ngatik syariat. Untuk ngotak-ngatik syariat. Banyak terjadi ya orang ngotak-ngatik syariat. Ya kayak tadi Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ngotak-ngatik syariat. Juga Hizbullah juga ngotak-ngatik syariat. Dalam surat Al-Hasyr bagaimana? Al-Hasyr bagaimana?
ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, seakan Hizbullah dimaksud itu ya Hizbullah mereka, Hizbullah Lebanon. Mereka Syiah, mereka Syiah menyebut dirinya sebagai Hizbullah. Apa namanya Hizbullah? Golongannya Allah, golongannya Allah. Hizbullah. Nah, padahal orang-orang beriman itu yang imannya betul ya, hati-hati dalam merekomendasi diri. Hati-hati dalam merekomendasi diri. Gak gampang, saya ahli surga, saya kelompoknya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Keluarga Allah dan seterusnya. Mikir 1000 kali kalau mau bilang seperti itu. Karena mereka ya harap-harap cemas. Harapannya masuk surga tapi juga cemas masuk neraka. Jadi harap-harap cemas. Tidak mudah merekomendasi. Apalagi paham betul dengan firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian sucikan atau rekomendasikan diri kalian. Allah yang lebih tahu orang-orang yang bertakwa. Kita lanjut ke sini. Kalau memang benar kalian beriman kepada rasul-rasul kalian, kenapa kalian membunuh rasul-rasul kalian sendiri? Padahal atau nabi-nabi kalian sendiri. Maka dipertanyakan iman kalian. Maka dipertanyakan iman kalian dalam ayat yang sebelumnya surat 8 ayat 87 juga. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang rasul itu membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, tidak mau beriman, maka di antara para rasul ada yang kalian dustakan dan segolongan mereka ada yang kalian bunuh. Karena mereka tolak ukurnya hawa nafsunya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya, oke. Yang tidak sesuai, ya mereka kufuri. Bahkan ada yang mereka dustakan dan mereka bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini Bani Israel mengerikan sekali. Kebanyakan ya, tapi tidak semua. Kebanyakan, mayoritas. Nanti ada beberapa yang menyebutkan di antara ahli kitab ada yang beriman. Di antara ahli kitab ada yang membaca Alkitab siang dan malam dengan sebenar-benarnya, diamalkan isinya sehingga mereka pun beriman, masuk Islam juga ada. Kita lanjutkan ayat yang ke-92. Silakan. Barakallahu fiik. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ja'akum, telah datang kepada kalian. Kum di sini kalian maksudnya siapa? Bani Israel. Karena ini yang diajak bicara masih Bani Israel. Dan sungguh telah datang kepada kalian, wahai Bani Israel, Musa, Nabi Musa alaihissalam. Apa yang Nabi Musa bawa? Bil bayyinat, dengan membawa bayyinat, bukti-bukti. Tsumma takhadtumul ijla. Kemudian kalian Bani Israel mengambil atau menjadikan al-ijl, patung anak sapi. Min ba'dihi, setelah kepergiannya Nabi Musa pergi untuk miqat dengan Allah Subhanahu wa taala. Arba'ina lailah, 40 malam. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian wahai Bani Israel berbuat zalim. Berbuat zalim. Harusnya hanya menyembah Allah saja, mau ada Nabi Musa, mau tidak ada Nabi Musa, harusnya beribadah kepada Allah saja. Tapi kenyataannya banyak di antara mereka yang ketika Nabi Musa tidak ada, mereka tidak menyembah Allah saja. Dia menyembah ijil. Menyembah ijil. Ini Bani Israel yang diajak bicara. Di sini adalah Bani Israel yang hidup di masa Nabi SAW. Suruh ingat nenek moyang kalian itu karakternya kayak gini. Mirip sama kalian. Sama nabi-nabi mereka itu kayak gini. Di depan manis, di belakang kecut.
Ketika ada Nabi Musa mau beriman, ketika menghilang Nabi Musa, mereka pun tergiur dengan penyembahan terhadap al-ijl, anak sapi. Maksudnya patung anak sapi. Kita baca tafsirnya. Dan sungguh telah datang kepada kalian Rasul kalian Musa alaihissalam bil ayatil wadihat, bayinat artinya ayat-ayat yang jelas, baik Tauratnya atau baik mukjizat-mukjizatnya. Ad-dala ala sidqihi, yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu kalian menjadikan anak sapi sebagai ilah, sebagai sesembahan. Kalian sembah dia setelah perginya Nabi Musa untuk miqat. Untuk miqat itu ya memenuhi janji di sebuah waktu, miqat, atau di sebuah tempat untuk menerima Taurat. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian zalim. Bagaimana zalimnya kalian Bani Israel di situ? Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak sapi sebagai sekutu bagi Allah. Padahal Allah Ta'ala saja yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya, bukan anak sapi. Ini Bani Israel. Mereka menjadikan anak sapi sebagai setandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara keburukan Bani Israel. Disuruh ingat, nenek moyang kalian itu dulu sama Nabi Musa kayak gini. Masa kalian mau mengikuti jejaknya nenek moyang kalian yang buruk-buruk dan seterusnya. Selanjutnya, silahkan. Baju putih. Pak siapa ya? Lupa lagi. Pak Cahyo. Barakallahu fiik. Wa id, dan ingatlah ketika. Akhadna mitsaqakum, kami ambil janji dari kalian. Wa rafa'na, dan kami angkat, kata Allah. Fauqakum, di atas kalian, tur. Tur artinya jabal, gunung. Di Tur Sinai artinya bukit Sinai atau gunung Sinai. Cuman kita ambil Tursina, gunung Tursina, berarti gunung Sina. Tur artinya gunung atau bukit. Bukit Tur. Di sini maksudnya bukit Tur. Bukit Tur maksudnya Tur Sinai, bukit Sinai. Dan ini bukan main-main. Jadi diambil perjanjiannya, kemudian di atasnya gunung. Ini berarti ancamannya kalau tidak ditepati janjinya, resikonya gunung ini akan ditimpakan kepada kalian. Isi perjanjian itu yang Allah ambil dari Bani Israel, khudhu, ambillah. Ma'atainakum, apa yang kami berikan, kata Allah, kepada kalian. Biquwatin, dengan kekuatan, dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Wasma'u, dan dengarkanlah, tapi dengar yang disertai dengan ketaatan. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Bukan sami'na wa asaina, bukan kami dengar terus kami maksiat, bukan. Tapi maksudnya dengar dan ketaatan. Qalu, mereka mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiati. Wa usyribu, dan dijadikan suka atau mendarah daging. Fi qulubihim, dalam hati mereka, al-ijl, kecintaan terhadap atau kesukaan terhadap penyembahan anak sapi. Bi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Qul, katakanlah, bi sama ya'murukum bihi imanukum, betapa buruknya
Yang diperintahkan oleh keimanan kalian kalau seperti itu dong. In kuntum mu'minin, jika memang kalian benar-benar beriman. Berarti imannya nggak betul ini. Imannya Bani Israel di kala itu nggak betul. Masa imannya menyerukan kepada penyembahan terhadap penyembahan terhadap anak sapi. Nah, ini iman yang bagaimana ini? Iman yang betul apa iman yang tidak betul? Tentunya iman yang tidak betul. Makanya in kuntum mu'minin, betapa buruknya yang diperintahkan keimanan kalian. Kalau iman kalian benar, aneh dong imannya. Berarti imannya bermasalah. Bani Israel bermasalah keimanannya di kala itu. Dan ingatlah wahai Bani Israel, tatkala kami ambil perjanjian yang diteguhkan agar kalian mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dari sisi Allah. Kami angkat di atas kalian gunung sebagai takhwif, menakut-nakuti kalian. Dan kami katakan pada kalian, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian berupa Taurat dengan keseriusan dan kesungguhan. Dan dengarkanlah dengan pendengaran yang disertai penerimaan dan inqiyad, mengikuti. Wa illa, kalau tidak, kami akan jatuhkan gunung itu kepada kalian. Maka kalian pun mengatakan, kalian di sini maksudnya Bani Israel, kami dengar dengan telinga-telinga kami, dan kami maksiat dengan perbuatan-perbuatan kami. Telinganya dengar, tapi perbuatannya menyelisih apa yang didengar. Dan semakin tamak kanat itu artinya ya mendarah daging. Semakin menguat cakaran kecintaan terhadap penyembahan anak sapi di dalam hati-hati mereka. Sebabnya apa? Disebabkan kekufuran mereka. Katakan wahai Nabi pada Bani Israel, tuh nenek moyang kalian tuh kayak gini. Sama atau bi'salladzi ya'murukum bihi hadzal iman minal kufri billahi in kuntum mu'minin. Betapa buruknya sesuatu yang diperintahkan oleh keimanan semacam ini, keimanan klaim saja, keimanan yang tidak seharusnya seperti itu, berupa kekufuran. Masa iman memerintahkan kepada kekufuran, memerintahkan kepada penyembahan anak sapi, kekufuran terhadap Allah jika memang kalian benar-benar iman. Dan iman yang sesungguhnya tidak disertai dengan kekufuran. Iman yang sesungguhnya tidak disertai dengan kekufuran. Maka iman yang mereka ucapkan sekedar pengakuan. Padahal kenyataannya tidak ada keimanan di dalam diri mereka. Karena iman sama kufur itu nggak mungkin satu kamar. Iman sama kufur itu nggak mungkin satu kamar, mungkin satu tempat, nggak mungkin di dalam satu hati, nggak mungkin. Kalau ada iman, kufurnya pergi. Kalau ada kufur, ya imannya pergi. Nggak bisa dalam satu hati ada iman dan kufur. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat 89 sampai 93, orang-orang Yahudi, mereka adalah orang yang sifat hasadnya paling besar. Paling hasad ya orang Yahudi. Yang mana hasad mereka ini mengantarkan mereka kepada kekufuran, kufur kepada Allah, dan mengantarkan mereka kepada penolakan terhadap apa yang Allah turunkan. Disebabkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari kalangan Bani Israel. Mereka hasad. Sehingga mereka juga dibilang orang yang paling rasis. Ya, suku mereka yang terbaik, suku mereka yang terbaik. Dan ada juga yang bela-belani mereka, orang-orang Nasara yang bodoh mungkin tentunya ya, mengatakan Bani Israel itu manusia yang terbaik, manusia yang terbaik. Yang kedua, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seseorang untuk membenarkan apa yang Allah turunkan. Tauratnya dibenarkan, Injilnya dibenarkan selama belum diselewengkan, dan Al-Qur'annya juga dibenarkan. Dan semua rasul-rasul diimani.
tidak beriman kepada ini, kufur terhadap itu. Iman pada ini, kufur terhadap itu. Tidak seharusnya. Kita diperintahkan untuk beriman kepada semua rasul. Kepada rasul-rasul selain Nabi Muhammad SAW kita wajib mengimaninya. Bentuk imannya apa? Ya membenarkan. Tapi tidak menjalankan syariat mereka. Karena syariatnya sudah mansuh, sudah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW membenarkan sama terhadap rasul-rasul sebelumnya plus menjalankan syariatnya. Karena sekarang masanya adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara kezaliman yang terbesar, berpaling dari kebenaran, berpaling dari petunjuk setelah dia mengetahui dan sudah tegak dalil-dalilnya atau sudah datang dalil-dalilnya. Ini kezaliman yang paling zalim. Kezaliman yang paling besar adalah sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Jadi kita semua orang zalim ya. Kita sering ya melakukan sesuatu yang kita tahu perbuatan itu salah. Sudah tahu ya itu salah tapi kita melakukan. Mengikuti hawa nafsu kita. Ini sering terjadi pada diri kita. Kalau kaitannya dengan keimanan dan kekufuran, tentunya kezalimannya lebih parah lagi. Sudah tahu yang betul itu iman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau beriman. Nah, ini kezaliman yang terbesar. Kemudian yang terakhir, di antara kebiasaan orang Yahudi, mereka mengingkari janji. Dan inilah agama mereka sampai sekarang. Ingkar janji. Percuma mengadakan perjanjian dengan mereka. Karena pasti nanti ujung-ujungnya mereka ingkar janji. Kalau sudah punya kekuatan, ya, mereka mengingkari janjinya. Menganggap semuanya tidak ada. Kalau sudah punya kekuatan, ya seperti itu. Hanya berbahaya sekali kalau orang-orang Yahudi punya kekuatan. Apalagi ketika mereka memecah belah kaum muslimin dengan menebarkan ya, fitnah-fitnah atau ujian-ujian. Buatlah ada pemahaman-pemahaman yang mengerikan di dalam agama Islam. Seperti pemahaman Syiah, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Rafidhah, dan sebagainya. Hampir semua yang ada dalam agama Islam yang buruk-buruk sumbernya Yahudi. Biang keroknya Yahudi. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin yang bisa disampaikan? Mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Apa? Hah? Wahada dinuhum Dalia. Kalau punya saya enggak? Punya saya betul. Dinuhum. Salah cetak. Salah cetak. Ganti apa? Heeh. Baik. Ya itu salah ketik. Salah ketik. Wahada dinuhum ilal yaum, dan inilah agama mereka sampai sekarang. Agama pengkhianatan. Kadang din diartikan prinsip atau karakter. Karakter mereka sampai sekarang. Seperti itu. Yahudi sering kali demikian. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya beriman. Nah, ini sangat sedikit. Dari orang Yahudi yang beriman itu sangat sedikit. Katakan sangat sedikit, ada tapi sangat sedikit. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan.
Nggak tahu. Jika kamar mandi terbuka, apakah menjadikan suasana rumah itu menjadi panas terus gitu? Bawaannya marah terus misalnya. Nggak tahu. Ada api-apinya. Saya nggak tahu. Apakah sebab itu keyakinannya seperti itu? Allah. Kalau memang kamar mandi tempatnya jin ya memang iya tempatnya jin yang kafir ya. Tempat jin yang kafir iya. Tapi kalau efeknya seperti itu Allah alam. Apakah iya demikian? Kalau kamar mandi di zaman Nabi ada organisasi apa enggak ya? Kalau organisasi kita artikan apa sih ya? Mungkin bahasa Arabnya apa ya? Perkumpulan, hizb, struktur pengurusnya. Itu umpamanya zaman Nabi ada kita mau di perlengkapannya ada siapa yang nyiapkan yang aku mulanya mungkin awalnya Kalau ta'awun atau gotong royong ya di atas kebaikan dan ketakwaan ya sudah ada dari dulu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam ketakwaan dan dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau sebuah perkumpulan itu memang dibuat untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, seperti misalnya dibuat apa ya? Komunitas pengusaha muda muslim misalnya. Nggak membawa mazhab-mazhab tertentu misalnya atau nggak ada pemahaman-pemahaman tertentu misalnya, maka ya itu khair termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, termasuk bentuk kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Misalnya kita buat yayasan misalnya, yayasan kan boleh dibilang ya sama organisasi kan, ya saya kayak organisasi kan tidak masalah selama yang mereka lakukan adalah 'alal birri wat taqwa, 'alal birri wat di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau seandainya ta'awunnya dalam bentuk apa namanya ya, bukan di atas kebaikan dan ketakwaan, misalnya untuk golongan sendiri, misalnya untuk memecah belah umat misalnya dan sebagainya, maka ini bisa jadi sesuatu yang dilarang, bisa jadi sesuatu yang dilarang. Allah Ta'ala berfirman apa ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian terpecah belah. Apalagi sampai kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, mereka merasa bangga. Ini loh kerja kita. Ini loh kerja kita dan sebagainya. Kalau yang ujung-ujungnya adalah berbangga-bangga, ujub dengan kelompok-kelompoknya sendiri-sendiri dan justru semakin memecah belah umat, maka dikhawatirkan ini termasuk ya yang tadi, termasuk hizib-hizib yang dilarang, termasuk hizib-hizib yang dilarang. Karena jelaskan secara global saja ya,
karena agak sensitif kalau mengena kepada kelompok-kelompok tertentu. Tanya hanya di skip. Nah, suatu ketika kalau kita masuk ke masjid di situ, Pak, kita kan ketika hati mau takut-takutan seperti itu kan enggak. Demikian ya. Ini bukan pertanyaan kan ya? Persepsi ya, pendapat ya, pendapat. Takutnya kita berasumsi kita yang diri maksudnya. Oh, gue bener loh bagi saya. Ya, cuma catatan saja sih ketika dikatakan hati nurani tidak bisa bohong. Tapi terkadang hati nurani itu tertutup, tidak bisa mengetahui kebenaran. Kadang seperti itu. Jadi memang hati nurani nggak bisa berbohong, tapi terkadang tertutup dengan syubhat, dengan doktrin, dengan ini, dengan itu. Jadinya hati nurani juga perlu namanya al-huda, petunjuk. Perlu diarahkan, hati nurani juga perlu diarahkan. Itu saja. Cekap semanten nih. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.